Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Novia Ramawati dengan NIM A1C1200073, Prodi Pendidikan Kimia Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan membuat video yang bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum kimia dasar kelas R002. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang percobaan 3, yaitu rumus empiris senyawa. Adapun tujuan dari percobaan rumus empiris senyawa tersebut, yang pertama, untuk mencari rumus senyawa empiris dari suatu senyawa dan menetapkan rumus molekul pada senyawa tersebut. Yang kedua, untuk mempelajari cara mendapatkan data pengamatan dan cara memakai data untuk menghitung rumus empiris. Yang ketiga, untuk mempelajari reaksi bolak-balik hidrasi. Yang keempat, untuk mempelajari sifat-sifat senyawa berhidrat. Yang kelima, untuk menentukan persentase air di dalam suatu hidrat. Rumus empiris adalah rumus yang paling sederhana yang dimiliki oleh suatu senyawa yang memberikan informasi tentang perbandingan jumlah atom relatif setiap jenis yang terkandung dalam senyawa itu. Sedangkan rumus molekul adalah rumus kimia yang menunjukkan jumlah atom yang bergabung dalam setiap molekul dan senyawa tersebut. Rumus empiris senyawa menyatakan jumlah nisbah terkecil jumlah atom yang terdapat dalam suatu senyawa. Rumus yang sebenarnya untuk semua unsur dalam senyawa dinamakan rumus molekul. Adapun hidrat di sini yaitu senyawa yang setiap 1 molnya mengandung air atau senyawa yang tersusun karena adanya molekul air sebagai bagian posisinya. Hidrasi air reaksi yang dilakukan di laboratorium kimia selalu berkenaan dengan larutan. Beberapa di antaranya bekerja dengan menggunakan air sebagai pelarut. Ketika air diuapkan, hasil reaksi dapat diisolasi seringkali dalam bentuk padatan. Nah, kadangkala produk padatan ini mengandung molekul air sebagai bagian dari komposisinya. Nah, beberapa bahan akan menyerap sedikit air jika ditempatkan di atas atmosfer yang mengandung banyak uap air. Penambahan air ini bertujuan yaitu akan membentuk hidrat dan kehilangan air membentuk zat anhidrat, dan proses ini dinamakan proses bolak-balik. Adapun alat dan bahan dalam percobaan kali ini, yang pertama yaitu alat. Alat yang digunakan dalam percobaan ini: 1 cawan krus dan tutupnya, 2 kaki 3 segitiga porselen, yang keempat bunsen, yang kelima penjepit krus, yang keenam pipet tetes, yang ketujuh gelas arloji, yang kedelapan kaca arloji, yang kesembilan timbangan, yang kesepuluh spatula. Yang kedua, bahan yang digunakan dalam percobaan ini yaitu 1 aquades, 2 pita Mg dengan panjang 8-10 cm, yang ketiga larutan HNO3 6 molar, yang keempat CuSO4 H2O, yang kelima air suling, yang keenam logam Cu, yang ketujuh tisu. Langsung ke prosedur kerja dalam percobaan ini. Langkah-langkah yang digunakan pada percobaan praktikum ini adalah: yang pertama, kita menentukan rumus empiris senyawa. Pertama-tama, mempersiapkan cawan krus dan tutupnya, lalu dibersihkan cawan krus tersebut, dilanjutkan ditimbang dan catat bobotnya. Selanjutnya, pita Mg dibersihkan dengan tisu, lalu digulung hingga dapat masuk ke dasar krus. Lalu dimasukkan ke dalam krus dan ditimbang. Selanjutnya kaki 3.
Kaki 3 itu diletakkan dan isinya di atasnya. Lalu dipanaskan dengan pembakaran bunsen. Lalu penjepit krus itu diambil. Selanjutnya tutup krus. Tutup krus itu dibuka penjepit sedikit dan dilanjutkan pemanasan selama 20 menit. Selanjutnya bunsen itu dimatikan. Lalu pipet tetes. Pipet tetes itu untuk diteteskan air ke dalam cawan krus. Lalu krus itu dipanaskan kembali. Setelah itu bunsen dimatikan dan didinginkan lalu ditimbang. Dilanjutkan dengan krus yang dipanaskan dengan api kecil lalu didinginkan dan ditimbang. Lalu catatlah hasil pengamatan percobaan itu. Yang kedua yaitu hidrasi air. Hidrasi air dibagi menjadi dua. Yang pertama, penentuan kuantitatif persentase air dalam senyawa hidrat. Pertama-tama, cawan porselen dan tutupnya disiapkan. Dilanjutkan diperiksa cawan porselen tersebut, lalu dicuci dengan deterjen dan air, dilanjutkan dibilas dengan air suling, lalu ditempatkan pada segitiga penyangga, dilanjutkan dengan dipanaskan cawan hingga bagian tengah membara, lalu didinginkan, lalu ditimbang, lalu dibuka tutup cawan sedikit terbuka, lalu dipanaskan cawan lagi dan didinginkan, lalu ditimbang. Setelah itu diulangi pemanasan hingga bobot tetap. Selanjutnya yang terakhir itu dihitung persentase air dalam contoh dan ditentukan rumus hidrat. Lalu catatlah hasil pengamatan penentuan kuantitatif persentase air dalam senyawa tersebut. Yang kedua yaitu reaksi bolak-balik. Persiapkan cawan porselen, lalu cawan tersebut dimasukkan spatula tembaga golongan 2 sulfat pentahidrat. Lalu diamati, setelah itu dicatat warnanya, lalu ditutup dengan kaca arloji, dilanjutkan dengan dipanaskan, lalu didinginkan, dilanjutkan dengan ditetesi air. Setelah ditetesi air, catatlah hasil pengamatan reaksi bolak-balik tersebut. Nah, itulah tadi pembahasan tentang percobaan rumus empiris senyawa dari saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.